Kisah mitologi mengenai tenggelamnya Atlantis ditulis dan diceritakan Plato pada 360 tahun sebelum Masehi. Sebuah bangsa yang kaya akan sumber daya, berteknologi tinggi, serta memiliki kekuatan militer yang sangat kuat, tenggelam secara misterius dan hilang dari peradaban manusia. Terlepas di manakah letak keberadaan tenggelamnya Atlantis, atau bahkan kebenaran kisah fiksi dari Plato ini, namun kisah ini dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan tenggelamnya 112 wilayah kota-kota pesisir di Indonesia, seperti kota Pekalongan, Demak, Semarang, hingga Jakarta. Dan bahkan para pengamat ahli telah memproyeksikan tenggelamnya wilayah Jakarta di tahun 2050. Lalu mungkinkah Jakarta tenggelam dan menjadi Atlantis di zaman modern? Sebelum melanjutkan, dukung channel ini berkembang dengan mengklik subscribe serta aktifkan notifikasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Segala upaya dalam menyelamatkan tenggelamnya Jakarta sebenarnya hingga kini telah terus dilakukan, walaupun dalam penanganannya sangatlah sulit untuk dapat disederhanakan, mengingat kompleksnya permasalahan ibu kota sekaligus kota metropolitan terbesar di Indonesia ini. Fakta mengenai terjadinya penurunan permukaan tanah di Jakarta merupakan fenomena yang juga dialami oleh kota-kota besar di seluruh dunia. Namun untuk wilayah Jakarta Utara kini telah berada dalam kategori yang sangat kritis. Dan bila tanpa upaya yang sangat signifikan secara harafiah, Jakarta dapat benar-benar tenggelam di masa depan. Dengan 40% wilayah daratannya yang kini berada di bawah permukaan air laut, membuat Jakarta sangatlah rentan akan terjadinya banjirop, khususnya ketika datangnya musim hujan dengan debit air yang sangat tinggi. Luapan air laut dan sungai pun menjadi bukti yang nyata agar Jakarta bersiap membenahi diri untuk menghadapi potensi terjadinya bencana yang mungkin lebih besar lagi. Penurunan permukaan tanah Jakarta ini dapat disebabkan oleh faktor geologi secara alamiah, yaitu terjadinya pemadatan endapan aluvial yang akan terus mengalami kompaksi atau pemadatan hingga jangka waktu tertentu. Selain itu, letak geografis Indonesia yang berada dalam Ring of Fire dapat memicu laju penurunan akibat dari aktivitas pergerakan tektonik. Namun penurunan yang lebih signifikan terjadi akibat dari ulah manusia itu sendiri, seperti pengambilan air tanah yang secara masif dan berlebihan. Dan dampak yang dirasakan saat ini adalah hasil dari akumulasi pengambilan air tanah secara berlebihan selama berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kegiatan ekstraksi air tanah ini sebenarnya telah terjadi sejak zaman kolonial. Dengan buruknya kualitas air sungai di Batavia, pemerintah kolonial pun membuat sumur Artesis pertama pada tahun 1843. Namun semakin padatnya penduduk disertai banyaknya wabah penyakit membuat pemerintah kolonial berencana memindahkan ibu kota ke Paris Van Java. Namun tak terwujud karena pendudukan dari tentara Nippon di tahun 1942. Dan kini jumlah penduduk pun terus melesat mencapai 11 juta jiwa, disertai pembangunan yang sangat masif yang terus menekan tanah Jakarta. Seluruh beban berat yang harus dipikul Jakarta di saat ancaman tenggelamnya kini mengintai. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Langkah strategis yang berani diambil oleh pemerintah dengan memindahkan ibu kota negara merupakan upaya yang secara signifikan dapat mengurangi beban yang dimiliki Jakarta. Karena aktivitas kenegaraan tidak lagi terkonsentrasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dengan total luas wilayah yang mencapai 256.000 hektar, 56.000 hektarnya akan menjadi pusat dari ibu kota negara baru, Nusantara. Mungkin sedikit lebih luas dibandingkan ibu kota di Jakarta Pusat yang hanya 48.000 hektar.
Dan ibu kota baru Nusantara ini akan menjadi rumah bagi 1,5 juta jiwa. Dan dengan konsep master plan Smart Forest City, 75%-nya akan berupa kawasan hijau yang dapat memastikan kelestarian lingkungan serta keseimbangan ekologi alam di Kalimantan. Kembali pada pembahasan mengenai tenggelamnya Jakarta. Selain dari faktor terjadinya penurunan permukaan tanah yang mengkhawatirkan, faktor terjadinya kenaikan permukaan air laut juga tidak bisa dianggap remeh. Karena kenaikan air laut hanyalah salah satu akibat dari reaksi berantai pemanasan global. Peningkatan temperatur atmosfer kini telah mengubah pola arus dari lautan. Dan ketika air laut dari samudra yang menghangat dengan bobot massa jenisnya karena kandungan garam, kini mengikis lebih cepat, lapisan bawah endapan es glasier memicu terbelahnya menjadi bongkahan es yang lebih mudah lagi untuk mencair. Glasier yang terbentuk dari akumulasi endapan sel jatuh es yang mengeras dan terbentuk dalam kurun waktu tertentu, secara normal memang mencair dan menjadi sumber air tawar bagi kehidupan di kutub. Namun semakin cepat mencairnya glasier merupakan indikator paling sensitif perubahan iklim global. Selain itu, dampak dari reaksi berantai pemanasan global dapat membuat sistem dalam keseimbangan siklus bumi perlahan menghilang. Perubahan musim dan cuaca akan semakin sulit untuk dapat diprediksi, dan bahkan bencana akibat fenomena alam dapat berubah menjadi semakin ekstrim. Karena apabila semakin tinggi nilai ancaman dan nilai kerentanan, maka resiko dan dampak dari bencana pun akan menjadi semakin tinggi. Dan bila segalanya telah terlambat dan fenomena ini terus berlanjut, dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia di planet bumi. Namun penanganan pemanasan global yang menjadi isu dunia saat ini seakan dikesampingkan. Selain berbenturan dengan kepentingan masing-masing negara, konflik politik dan ekonomi antar negara lah yang selalu terjadi. Padahal generasi selanjutnya yang akan mengalami dampak terbesarnya. Oleh sebab itu, upaya dalam menyelamatkan Jakarta kini semakin berpacu dengan waktu. Jakarta sangat membutuhkan pembangunan megaproyek seperti Giant Seawall yang tidak perlu dipolitisasi lagi. Dan dengan pemindahan ibu kota yang sedang dilakukan, semoga menjadi harapan bagi warga dan para generasi penerus Jakarta. Lalu bagaimana menurut Anda? Mungkinkah Jakarta tenggelam dan menjadi Atlantis di zaman modern? Silakan ketik pendapat Anda di kolom komentar. Dan bila Anda menyukai video ini, silakan klik like serta bagikan kepada orang yang Anda sayangi. Dan bila Giant Seawall dirasa belum cukup, mungkinkah Jakarta perlu membangun Giant Underground Tunnel seperti di Tokyo yang secara efektif menangani banjir hingga kemungkinan tsunami? Atau mungkin di masa depan, Jakarta dapat mengubah konsep kotanya menjadi flooring city yang lebih adaptif akan terjadinya perubahan iklim di masa depan. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa.